Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novavi. Iya. Kali ini saya akan membahas terkait regresi linier, dimana yang saya gunakan di sini. Nah, saya tunjukkan ya. Saya akan membahas terkait regresi linier. Saya ulang lagi, dimana regresi linier ini akan menggunakan Excel untuk menguji coba benar enggak bahwa persamaan dari data tersebut itu hampir sama, baik itu menggunakan machine learning R, Python, kemudian MATLAB, dan WK. Saya menggunakan 4 tool ya. Jadi regresi linear di sini saya menggunakan datanya harus data number ya, data angka, ada variabel lampu, jarak ya, dan variabel waktu. Nah, di sini yang sebagai variabel input atau X adalah jarak, dan variabel output atau Y adalah waktu. Jadi nanti datanya akan di training untuk menghasilkan persamaan garis. Jadi regresi linear itu akan menghasilkan persamaan garis. Dari persamaan garis ini digunakan untuk prediksi ya, memprediksi. Jadi kalau saya ada data inputnya data inputnya jarak, berapa waktu yang dibutuhkan misalkan ini terkait misalkan pengiriman delivery ya. Langsung saya mulai ya. Data saya ambil dari bukunya Bapak Sani Susanto. Judul bukunya Bongkahan, saya lupa, sebentar saya cek lagi judulnya. Pengantar data mining, menggali pengetahuan dari bongkahan data ya. Bisa dicek, warna bukunya merah ya. Ini datanya. Nah, regresi linear itu kan kalau hanya satu variabel input maka namanya regresi sederhana. Regresi linear sederhana di sini ada variabel X1 dan Y. X1 yaitu jarak, Y-nya waktu. Nah, untuk mendapatkan persamaan, misalkan kita mau menghitung manual, langkahnya bisa menggunakan persamaan ini yang saya blok ini dan persamaan ini. Misalkan pilih salah satu. Ya, kalau misalkan mau diuji coba kedua-duanya bagaimana hasil persamaannya, monggo kita mulai. Ya, Misalkan menggunakan persamaan yang nomor 1 ini. Berarti Y dikurangi Y bar ini adalah rata-rata. Jadi rumusnya Y bar itu rata-rata jumlah Y dibagi jumlah data, dikalikan XI dikurangi X bar. X adalah datanya, X bar adalah rata-rata data. Nah, ini Y dikurangi Y bar, ini ya. Rata-ratanya ada di kolom. Saya geser. Nah, ini rata-rata Y di sini. Ini rumusnya average menggunakan Excel. Terus X-nya ini data X dikurangi rata-rata X. Rata-rata X ada di sini kolom ini. Nah, ini rata-rata X. Terus K kali L dikalikan ini ya, L kali L ditambah ya. Ditambah. Nah, ini hasilnya, penjumlahnya di zoom. Terus berikutnya kalau masih menggunakan untuk mendapatkan beta 1 ya, berarti X dikurangi X bar. Nah, ini dikuadratkan, berarti kolom L samping 2, jadi dikuadratkan, berarti ini dipangkatkan 2, terus
jumlah ya. Ini saya menggunakan number ini ya, cukup 2 saja begini. Ini kalau mau dibuat 2 ya silakan. Nah kayak gini ya, dirubah misalkan saya pakai number. Nah number 2. Oke sudah. Ini terus saya jumlah. Nah saya jumlah, terus saya zoom. Hasilnya ini zoomnya, jadi ini jumlah, maka betanya sama dengan ini kalau saya menggunakan yang pertama ini ya, yang ini saya geser ke bawah, berarti B1 sama dengan ini jumlah Y dikurangi Y bar dikalikan ini, itu di kolom M, berarti saya cek. Nah ini di kolom M dibagi X dikurangi X bar dikuadratkan di jumlah kolom ini. Oke, berarti B1 nya sama dengan 4. Oke sudah ya. Terus B0 sekarang, B0 sama dengan Y bar. Y bar itu rata-rata, ini rata-rata Y ya, rata-rata Y ini dikurangi, dikurangi B1, berarti ada perkalian B1 dikalikan rata-rata X bar. X bar itu X ini, hasilnya 15. Ini kalau kita rubah pakai double 2, nah ini hasilnya, ini hasil persamaannya. Berarti kalau kita menggunakan yang atas, persamaannya adalah Y aksen, misalkan saya pakai Y aksen sama dengan 14,6 ditambah 4,35 X. Nah ini persamaannya. Jika menggunakan yang bawah, kita mulai ya. Yang bawah itu jumlah Y kali X dibagi N. Kita mulai satu persatu. Oh ini ada X dikuadratkan dan X1 dikuadratkan. Sebentar, ini ada yang belum saya kuadratkan. Ini ya, kalau menggunakan persamaan ini ada X1 X nya dikuadratkan sama jumlah X dikuadratkan. Bentar. Ini kuadrat jumlah X sama dengan ya jumlah X dikuadratkan. Sini hasilnya. Kemudian ini X nya dikuadratkan, saya taruh sini, saya nambah persamaan X caping 2, itu artinya kuadrat. X dikuadratkan, ini X nya dicaping, ya rumusnya dicaping 2. Kalau 0 ini ditambah. Nah, oke, terus di zoom lah, zoom ya, pakai zoom. Nah, udah, dan rumusnya zoom. Nah, udah itu kita mulai. Yang B1 sama dengan Y dikalikan X jumlahnya, kalau buka ini jumlah X kali Y itu di kolom J ini, dikurangi kurung buka jumlah Y itu yang kolom C, terus dikali jumlah X itu yang kolom mana ini, kolom B ini dibagi N jumlah data, berarti konta jumlah datanya. Mulai dari ini saya geser ke atas. Oke, dibagi, sebentar ya, ini kurungnya. Nah ini dibagi
X dikuadratkan, X1 dikuadratkan tadi di kolom O. Ini di kolom O. Dikurangi X jumlah X ya, dikurangi jumlah X dikuadratkan ini dibagi konta datanya. Oke. Ini 4. Kita tambahkan komanya, nah kayak gini. Terus B0 sama dengan rumusnya sama, Y bar adalah jumlah rata-ratanya ini dikurangi kurung buka B1 ini dikalikan X-nya rata-rata ini. Udah hasilnya 15. Kita buka ini komanya biar sama ya persamaannya. Jadi data 1 ataupun data 2 persamaannya sama. Maaf, bukan data 1, rumus 1 ataupun rumus 2 sama persamaannya. Berarti saya kasih petik, berarti persamaannya adalah B0 nya 14.6 ditambah 4.35 Oke, ini kalau menggunakan Excel. Jadi persamaan ini kalau digunakan untuk memprediksi, nanti harusnya kita bisa ngecek nilai MSE-nya. Jadi regresi linier itu training untuk menghasilkan persamaan garis. Persamaan garis itu terdapat dari datanya. Data ini ada X, ada Y, terus dicari menggunakan rumus. Terus akhirnya dapat persamaan. Nah, persamaan inilah yang digunakan untuk memprediksi. Nah, ini kalau menggunakan Excel. Kita coba kalau menggunakan R ya. Kalau menggunakan R, saya bersihkan dulu. Nah, saya tadi sudah mempunyai data. Ya, ini tampilannya ya. Nah, kelihatan ya datanya sudah saya baca. Caranya membaca datanya seperti ini. Nah, ini data saya tadi di variabel di file lampu.csv. Ini menggunakan R ya. Jadi read.csv, datanya karena file CSV. Terus saya baca. Oke, ini. Terus kalau mau menampilkan, nanti akan tampil di bagian environment. Environment-nya. Nah, ini kelihatan ya. Ini di bagian environment ini ada data. Kita klik aja. Nah, ini muncul. Jadi ada jarak, ada waktu. Terus untuk mendapatkan persamaannya, langkahnya cukup langsung. Misalkan modelku sama dengan, boleh kayak gini. Ini artinya sama dengan. Nah, function regresi linier di R itu LM. Terus kita harus tahu yang menjadi Y itu yang mana. Yang menjadi Y adalah tadi sudah jelas di Excel saya. Yang menjadi Y ini saya tunjukkan lagi. Ini ya. Sebentar, saya geser lagi. Nah, ini yang menjadi Y adalah variabel waktu, sedangkan yang menjadi X adalah variabel jarak. Atau di sini juga sudah saya tulis X-nya adalah jarak, Y-nya adalah waktu. Maka di regresi linearnya adalah waktu harus disesuaikan penulisannya, sesuaikan dengan kapital kecilnya. Kalau di sini kolomnya W kapital ya W kapital, terus kalau jarak J kecil ya J kecil, atau jarak J besar ya J besar. Terus datanya yang mana? DT kayak gini. Udah. Ini sudah menghasilkan persamaan. Kalau mau menampilkan persamaan garisnya cukup plot modelku. Misalkan. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini ya. Sebelah sini. Semoga kelihatan. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Kelihatan ya. Ini persamaan garisnya.
Jadi jarak itu yang sebelah kiri, Y-nya adalah yang vertikal ya, yang horizontal itu jarak. Oke, ini kalau mau melihat plotnya, plot itu grafik ya. Terus selanjutnya, nah ini saya akan muncul terus, akan muncul, saya keluarkan. Oke, sudah. Nah, kalau mau melihat persamaannya bagaimana, langsung aja summary, terus nama variabelnya tadi apa, modelku. Oke, di enter aja. Nah, maka akan kelihatan ini adalah hasil persamaannya di sini nih. Nah, yang saya blok ini ya, ini sama jarak ini. Maka ini kalau saya tulis ya, kalau saya tulis hasil dari R-nya, saya tulis hasil dari R-nya, saya tulis sebelah sini. Ya, saya tulis ya. Jadi persamaan yang R saya tulis di Excel saya nanti biar kelihatan bedanya. Y sama dengan 14.596 ditambah 4.347 X. Nah, ini ya. Jadi ini hasil persamaan R. Nggak beda jauh ya, hanya komanya saja yang berbeda. Ini kalau R. Kalau MATLAB bagaimana? Kalau MATLAB, datanya tadi sudah saya simpan di sini. Ini ya, kolom 2 sama kolom 3. Terus langkahnya, datanya dibaca, kan X ya, berarti data baris berapapun, koma, kolom 1 sampai 2. Oke, nih X-nya, saya lihat karena ini yang kolom 2. Yang satu ini biarkan, ini sama aja kayak melihatkan indeksnya aja, nggak pengaruh. Y sama dengan data baris berapapun, koma, kolom ketiga. Oke, kalau sudah, untuk mendapatkan persamaannya seperti ini, ini variabel aja, garis kayak gini, udah dapatlah persamaan. Nah, tidak beda jauh kan ya. Misalkan saya tuliskan di Excel-nya, ini hasil MATLAB, Y aksen sama dengan 14.5957 ditambah 4.3468 X. Nah, saya lihatkan ini ya hasil persamaan MATLAB. Kalau yang WK bagaimana? Saya tunjukkan yang WK. Ini di running dulu ya WK-nya. Setelah itu dicari datanya. Nah, saya tunjukkan di sini. Open file. Data saya ada di C. Sebentar. Oh, maaf, ada di C. Di user. Kemudian di Andi Nurna. Filenya harus dirubah dulu CSV. Terus belajar Python. Sebentar. Nah, ini filenya belajar Python. Datanya tadi filenya namanya lampu. Open. Ya, kelihatan jarak sama waktu. Terus classify. Pilih metodenya, choose function regresi linear. Oke, setelah diklik regresi linear langsung di start, artinya Y-nya waktu nanti start. Nah, ini persamaannya kita tulis di Excel-nya sebentar. Hasil WK Y aksen sama dengan 14.5957 ditambah 4.3468 X. Ini saya tunjukkan. Nah, ini hasil persamaan WK. Kalau menggunakan Python bagaimana? Angkanya sama.
Ini saya buatkan file dulu, saya simpan filenya, saya menggunakan Spider, save as, saya taruh di belajar Python. Ini regresi contoh misalkan. Oke, kalau sudah saya baca datanya, dt sama dengan, impor dulu ya, impor pandas as pd, impor nampi jika nanti saya butuh nampi saya impor sekalian. Sebenarnya butuh metrotif juga kalau mau menampilkan grafik, jika enggak ya enggak perlu. Misalkan dt sama dengan pd titik, nah ini red.csv, nama filenya apa, lampu.csv. Oke, terus ini lampunya, maaf, kok lampunya, datanya misalnya mau ditampilkan print dt, nggak mau saya running. Nah ini hasilnya, datanya ada di sebelah kanan. Nah, untuk melakukan regresi linier, sebentar saya agak lupa mengimport library-nya. Contoh linear regression. Nah, masih proses. Proses membuka. Mohon maaf agak lama tadi, belum sempat saya siapkan dulu yang ini. Oke, ya ini library-nya. Saya taruh di Spider. Terus datanya saya panggil dulu. X-nya adalah dt titik ilog baris berapapun, kolom kolom pertama. Kalau di sini penulisannya ada titik 2-nya, jadi menunjukkan kolomnya, berarti titik 2 min 1 berarti kolom pertama. Terus dot values, terus y sama dengan dt titik ilog baris berapapun, kolom terakhir dot values. Nah, untuk melakukan regresi liniernya, sebentar. Ini pakai kayak gini, sebentar saya cari yang lain. Mohon maaf agak lama lagi. Nah, sebentar. Nah, pakai ini aja, saya resep ini. Sebentar. Nah, pakai di Spider, mohon maaf ya, saya memang nggak hafal semua. Nah, ini misalkan variabelnya saya taruh di modelku, terus linear regression itu manggil library ini tadi, linear regresi, terus
modelku ini untuk mendapatkan persamaan fit. Nah, ini variabelnya kan X, terus ini variabelnya Y. Nah, terus saya lanjut lagi. Kalau mau menampilkan plotnya, berarti saya harus nambahkan library matplotlib ya, matplotlib. Nah, ini untuk melihatkan persamaannya. Nah, ini ya, ini untuk melihatkan persamaannya. Saya taruh sekalian di sini. Berarti ini tuh yang B1, yang ini B0 kalau berdasarkan rumus yang ada di Excel tadi. Ini modelku karena variabelnya saya rubah modelku ya, kayak gini. Terus saya running. Kalau nanti mau menampilkan grafik harus menambahkan matplotlib ya, tapi misalkan saya enggak, misalkan saya hanya mendapatkan persamaannya. Oke, ini sudah berhasil running. Oh iya, kan belum saya print ya, mohon maaf, ini saya bersihkan dulu. Sebentar, ini saya bersihkan clear console biar tidak penuh. Nah, ini belum saya print B1 sama print B0. Nah, biar kelihatan persamaannya. Nah, ini B1 nya berarti 4 titik, ini saya tampilkan saya tulis di Excel-nya ya. Maaf, ini saya tulis di Excel. Ini hasil Python, artinya hasil persamaannya 14.5957 plus 4.3468. Nah, oke, sudah saya tulis. Nah, ini kelihatan ya. Ini hasil persamaan R, ini hasil MATLAB, hasil WK, hasil Python, tidak beda jauh dengan hasil yang di Excel ini. Baik yang menggunakan rumus pertama ini ataupun yang menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi intinya bahwa regresi linear, saya taruh lagi tulisan saya tadi. Nah, ini bahwa regresi linear itu datanya harus di training untuk menghasilkan persamaan garis ya, persamaan garis, baik itu yang hanya satu variabel ataupun dua variabel. Terus dari persamaan garis inilah yang dipakai untuk memprediksi. Jadi kalau saya mau memprediksi ini butuh waktu berapa jika ada lampu merah sekian pada saat pengirimannya itu. Nah, itu nanti dari persamaan itu dimasukkan X-nya. X-nya berapa, misalkan lampu merahnya jumlahnya ada, oh kok lampu merah, jaraknya ada sekian, oh berarti waktunya sekian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang jelas boleh dikomentari. Jika ada yang mau bertanya juga silakan dikomentari. Jika ada yang salah saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.